Pemirsa, menjelang akhir tahun, kasus COVID-19 terus meningkat. Sejumlah negara mencatatkan kenaikan jumlah kasus yang cukup serius, termasuk Ukraina. Para tenaga kesehatan di Ukraina terus bekerja keras menyelamatkan nyawa pasien COVID-19 yang terus membanjiri rumah-rumah sakit belakangan ini. Sebagai negara dengan tingkat vaksinasi COVID-19 yang rendah dan sistem pelayanan medis yang kurang memadai, Ukraina kini menghadapi gelombang baru COVID-19. Selasa kemarin, negara tersebut mencatatkan rekor kasus kematian tertinggi yakni 838 kasus. Kementerian Kesehatan Ukraina melaporkan 96% kasus COVID-19 terparah dialami pasien yang belum divaksin. Ya, meningkatnya kasus COVID-19 di Eropa membuat sejumlah negara di benua biru kembali berencana menerapkan lockdown dan mewajibkan vaksin bagi warganya. Hal ini menuai kecaman luas di kalangan masyarakat termasuk di Belgia. Puluhan ribu orang menggelar unjuk rasa di ibu kota Belgia, Brussels, masa menolak kebijakan pemerintah untuk menekan laju peningkatan kasus COVID-19. Masa bahkan terlibat bentrok dengan polisi sehingga petugas terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa menolak pemberlakuan lockdown dan kebijakan wajib vaksin yang ditetapkan pemerintah. Mereka berpendapat kewajiban vaksin melanggar hak kemerdekaan warga. Ya, sementara itu pemerintah Rusia mulai menerapkan kewajiban vaksin bagi warganya untuk menekan laju kenaikan COVID-19. Bagi mereka yang belum divaksin dilarang untuk bepergian. Kazan menjadi kota pertama di Rusia yang mewajibkan warganya menunjukkan QR kode bukti vaksin COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Ratusan warga sempat ditolak menggunakan transportasi massal dan terlibat cekcok dengan petugas. Peraturan ini berlaku bagi moda transportasi darat dan udara, baik domestik maupun internasional. Rusia melaporkan baru 40% dari total 146 juta warganya yang mendapat suntikan vaksin lengkap. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa dialog kita bersama Pak Heri dan juga Mbak Putri. Tadi sempat menggantung pertanyaan saya kepada Pak Heri. Pak Heri, apa yang bisa kita contoh dari kebijakan yang diberlakukan oleh Belanda pada saat pandemi COVID-19 ini? Iya, garis besar dari semua kebijakan itu adalah membatasi mobilitas warga ketika terjadi kenaikan kasus gitu. Kalau kita mau berkaca apa yang terjadi di Rusia tadi diberitakan, 40% masyarakatnya yang vaksin sampai 2 kali, kondisinya sebenarnya sama seperti Indonesia. Tetapi harus diketahui bahwa di Rusia sekarang tingkat penularan cukup tinggi dan kematian harian saya perhatikan rata-rata itu di atas 1.200. Nah, tentu saja tidak ada pilihan buat kita sebenarnya untuk mengantisipasi itu dengan membatasi mobilitas. Nah, pemerintah sudah memutuskan untuk menerapkan PPKM level 3 menjelang libur Nataru ini, termasuk kemudian menghilangkan cuti bersama ya, hak cuti bersama dari warga masyarakat dan juga melarang PNS sama pegawai BUMN untuk bepergian maupun mengambil cuti pada periode Natal dan Tahun Baru. Tentu saja upaya-upaya ini dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari infeksi baru dan kita masih benar-benar belum tahu apa yang akan terjadi dalam 1 bulan ke depan. Karena Mbak, dalam mengatasi pandemi ini kita tidak bisa melihat satu negara secara parsial. Satu negara seperti Indonesia dengan tingkat penularan rendah pun bukan berarti lepas dari pandemi ketika negara sekitarnya juga masih cukup tinggi. Di Eropa kita bisa belajar betapa vaksinasi yang tinggi pun tanpa dibarengi dengan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, itu juga berakibat pada peningkatan transmisi virus. Karena kita tahu satu-satunya vektor penularan dari virus ini adalah manusia. Memang sejauh ini upaya intervensi yang baru bisa dilakukan adalah mengurangi mobilitas masyarakat. Baik, berarti kita menang di mana penduduk Indonesia lebih patuh begitu ya Pak ya untuk bisa atau menerima vaksin dibandingkan penduduk Eropa.
Ya, untuk sementara ini kita berharap itu terjadi. Ya, Kepatuhan itu tidak hanya dengan ketika mereka menerima vaksin, juga menjalankan protokol kesehatan. oke. Memang ada sekelompok kecil masyarakat di Indonesia yang masih enggan untuk divaksin. Hmm. Tetapi rasanya kita bersyukur, Mbak, bahwa Ya, kita bisa mempersuasi sebagian besar masyarakat tanpa perlu mereka turun ke jalan seperti yang oke. terlihat di layar Ya, sekarang gitu baik. ya. Oke. Dan itu jangan sampai terjadi di Indonesia sehingga tidak menambah beban pekerjaan kita. Oke. Untuk kita dengan kondisi normal aja untuk melakukan vaksinasi dengan situasi geografis sekarang itu juga tidak mudah, apalagi jika ada resistensi dengan masyarakat turun ke jalan misalnya. Oke, sebenarnya kenapa ya atau apa penyebab dari masyarakat di Eropa enggan untuk divaksin? Mbak Putri, apakah tahu apa saja alasan dari masyarakat di Eropa, khususnya Belanda mungkin enggan divaksin? Mungkin beberapa sih karena itu kan hak asasi manusia ya, seperti biasa ya, sama terjadi di Indonesia juga ketika ditawarkan untuk vaksin atau pengobatan tertentu. Nah, itu kan semua hak asasi. Jadi adalah hak kita apakah kita mau ikut vaksin atau kita menolak vaksin itu. Seperti itu sih rata-rata. Tapi untuk di Belanda sendiri sebenarnya untuk cakupan vaksinnya itu sudah tinggi, sudah di 83% seperti itu. Makanya kenapa kalau kita lihat untuk di Belanda itu tidak terlalu seheboh di negara Eropa yang lainnya. Seperti itu, betul. Dan untuk masuk angka rumah sakitnya itu memang naik, tapi angka kematian pun naik, angka ICU dan rawat inap naik, tapi untuk ketersediaan fasilitas kesehatan itu masih bisa tertangani seperti itu untuk di Belanda sendiri, Mbak. Jadi ketersediaan fasilitas kesehatan masih memadai begitu ya, Mbak Putri di sana. Iya, betul. Adakah himbauan atau aturan tambahan dari Dubes Indonesia di Belanda, Mbak Putri? Kalau untuk sejauh ini sih belum ada kebijakan tambahan dari Dubes Indonesia, Mbak. Tapi kita tahu kalau di Dubes Indonesia ini cukup fast respon ya. Jadi seandainya WNI itu terkena COVID, itu kita langsung harus wajib lapor untuk ke Kedutaan Besar Indonesia. Nah, nantinya mereka akan menghubungi perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di kota terdekat. Karena tidak semua Perhimpunan Pelajar Indonesia ada di semua kota yang ada di Belanda, seperti itu. Nanti akan menghubungi kita dari perwakilan itu. Nanti jika memang kita diharuskan untuk isolasi mandiri, maka nanti dari perwakilan itu akan mengirimkan makanan, bahan mentah untuk kita olah karena kita akan isolasi mandiri, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang kita terkena gejala sedang atau berat dan mengharuskan masuk ke rumah sakit, maka itu sudah menjadi otoritas dari pemerintah Belanda untuk penata laksanaannya, tetapi Kedutaan Besar Indonesia akan selalu memantau perkembangan warga negara Indonesia yang ada di rumah sakit. Seperti itu, Mbak. Baik, bicara soal bagaimana tadi penanganan bagi WNI Indonesia yang terkena COVID-19 sudah cukup bagus ya dan jelas sekali bagaimana tata caranya. Kalau untuk vaksin, Mbak Putri, apalagi ini ada vaksin booster ya, seperti apa mekanisme untuk warga negara Indonesia di sana? Oke, kalau untuk vaksinasi itu sebenarnya untuk vaksinasi 1 dan 2 itu semua warga negara Indonesia sepertinya yang udah ada di sini sudah tervaksin. Di bulan Agustus kemarin mereka sudah mulai mendapat undangan dan sudah mulai vaksin. Full dosis ya, dosis 1 dan dosis 2. Nah, untuk vaksin dosis ketiga atau vaksin booster yang kita sebutkan tadi, nah ini dari setelah pengumuman tanggal 13 November kemarin sudah dimulai. Tapi ini baru masuk ke kategori usia di atas 80 tahun, lalu penghuni nursing home atau kalau misalnya di Indonesia itu istilahnya rumah jompo ya, berikut dengan pegawainya. Lalu tentunya tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksin booster seperti itu. Sampai sejauh ini untuk warga negara, maksudnya untuk warga Belanda sendiri atau warga negara Indonesia sendiri untuk vaksin booster belum ada wacana. Hanya baru 3 kategori itu, Mbak. Baik. Pak Heri, bicara soal vaksinasi, apalagi nanti booster yang nanti masih dikaji begitu kebijakannya, bagaimana nanti berbayar ataupun gratis, seperti apa sih Pak sosialisasinya kepada masyarakat agar hal ini tersampaikan dengan tepat begitu? Ya, sebenarnya sejauh ini kita masih mengupayakan atau menggencarkan vaksin yang gratis ya untuk dosis 1 dan dosis kedua. Tetapi bahwa kebutuhan untuk booster ini memang
secara medis juga diperlukan, sehingga mau tidak mau pemerintah mempersiapkannya. Dan rasanya sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kesehatan, itu kemungkinan besar baru bisa dilakukan di tahun 2022, karena sekarang kita masih mengejar vaksin yang pertama, yang kedua, yang gratis gitu. Karena vaksin booster yang kedua, vaksin booster nanti kemungkinan tidak semuanya diberikan secara gratis, karena menjadi opsi bagi setiap masyarakat untuk menambahnya. Jadi memang ini masih wacana ya Mbak, tetapi memang kebutuhan objektifnya diperlukan. Sambil sekarang kita memastikan bahwa vaksinasi yang pertama, yang kedua ini bisa menjangkau mayoritas populasi, apalagi sekarang anak-anak usia 6 atau 5 sampai 11 tahun juga sudah diperkenankan untuk menggunakan vaksin Sinovac, sehingga kemungkinan untuk menjangkau lebih banyak populasi itu semakin terbuka. Baik, Pak Heri, ini yang kita tahu Indonesia saat ini berada di level yang begitu membahagiakan ya, karena penyebaran pandemi COVID-19-nya tidak tinggi seperti di bulan Juli kemarin. Nah, apa hal yang harus dilakukan utamanya dalam membentengi agar pandemi COVID-19 yang saat ini sedang tinggi di beberapa negara di Eropa tidak masuk ke Indonesia? Iya, salah satunya adalah memastikan masyarakat tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan kedua, pemerintah juga mengantisipasi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang retristik ya, untuk membatasi mobilitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian yang ketiga sedang kita lakukan adalah mempercepat vaksinasi ke masyarakat yang belum terjangkau, sehingga sampai akhir tahun lebih dari separuh dari masyarakat kita sudah mendapatkan vaksin yang kedua. Tentu ini diharapkan berjalan seiringan dan kita tidak perlu menghadapi ledakan gelombang ketiga dari penularan ini, ataupun jika terjadi gelombang ketiga dalam level yang kita bisa kendalikan. Kita bikin proyeksinya yang kira-kira itu tidak terlalu memberatkan beban rumah sakit maupun tenaga kesehatan. Jadi langkahnya kejar vaksinasi sebanyak mungkin dan juga tetap mematuhi aturan yang ada, juga menerapkan protokol kesehatan, begitu ya Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore. Dan juga Mbak Putri Hutami, Diaspora Indonesia di Belanda. Selamat pagi waktu Belanda, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.